Kompas Petang kami lanjutkan bersama saya Maidop Elfrina. Saudara komika Panji Pragiwaksono dilaporkan dua organisasi Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah soal pertunjukan stand up komedi Mens Rea. Laporan terhadap Panji Pragiwaksono diajukan ke Polda Metro Jaya Rabu malam 7 Januari 2026. Laporan pencemaran nama baik diajukan disertai barang bukti soal materi yang disampaikan dalam tayangan Mens Rea di salah satu platform. Pelapor menyebut materi yang disampaikan Panji dianggap memfitnah dan menyebabkan kegaduhan. Indonesia pernah melihat sosok pemberantasan. Muda Nahdlatul Ulama kami melaporkan bahwa ada kasus menurut kami beliau merendahkan, memfitnah dan cenderung menimbulkan kegaduhan di ruang media dan memecah belah bangsa begitu, menimbulkan keresahan terhadap khususnya kami sebagai anak muda Nahdliyin pun juga teman saya sebagai Aliansi Muda Muhammadiyah. Satu orang seniman stand up komedian yang belakangan ini sangat ramai diperbincangkan, inisialnya P. Konten stand up komedi yang dilakukan oleh Panji Pragiwaksono juga disoal oleh pendukung Dharma Pongrekun. Juru bicara Dharma Pongrekun melayangkan somasi etik terbuka terhadap Panji. Somasi etik terbuka ini dilakukan selama 14 hari ke depan untuk melakukan klarifikasi publik dalam upaya penghormatan terhadap perbedaan pilihan politik. Diharapkan dalam kurun waktu 14 hari ke depan, Panji melakukan klarifikasi ke publik. Panji atau siapapun juga harus bisa melihat bahwa Zahra Petani sampaikan somasi etik terbuka ini sebagai bentuk keberatan moral atas materi stand up komedi saudara Panji Pragiwaksono yang ditayangkan melalui platform Netflix atau platform digital. Panji sampaikan, kritik tidak berhenti pada pengujian gagasan, visi, program atau rekam jejak kandidat dalam Pilkada DKI Jakarta 2024. Yang menjadi persoalan adalah ketika narasi humor tersebut bergerak lebih jauh, yakni mengarah pada penghakiman dan perendahan terhadap pilihan politik warga. Stand up comedy show Mens Rea Panji Pragiwaksono viral di media sosial. Dalam penampilannya Panji dengan berani membahas soal peristiwa politik hingga kondisi demokrasi saat ini. Panji juga menyampaikan kritik terhadap pemerintah dan pejabat publik. Sebelum tayang dalam platform digital, penampilan stand up komedi Mens Rea Panji Pragiwaksono dilaksanakan di 10 kota. Komika Panji Pragiwaksono dilaporkan ke polisi karena penampilannya di Mens Rea dinilai menimbulkan fitnah, kemudian menyebabkan kegaduhan dan mencemarkan nama baik. Apakah pelaporan ini bisa mengurangi kebebasan berpendapat yang dikemas dalam bentuk kesenian seperti stand up komedi? Kita bahas petang ini bersama dengan sejumlah narasumber. Sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang Rizky Abdul Rahman Wahid, pelapor Panji Pragiwaksono dan sekaligus aktivis muda NU, dan juga ada sineas dan komika Ari Kriting. Selamat petang Mas Rizky, Kakak Ari dengan Maidop. Selamat petang teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Saya mau ke Mas Rizky dulu sebagai pelapor. Materi apa yang kemudian pihak Anda jadikan bukti pelaporan soal Panji Pragiwaksono ke polisi? Iya, terima kasih atas waktunya. Saya kemarin sempat melaporkan saudara Panji karena memang kami atau saya sebagai aktivis muda Nahdlatul Ulama merasa bahwa dirugikan dengan statement beliau yang menyampaikan bahwa NU terlibat dalam politik praktik terus kemudian mendapatkan imbalan dalam bentuk tambang. Kira-kira itu yang kami laporkan ke pihak Polda Metro Jaya. Apanya, materi yang bagian mana, Mas Rizky? Bahwa jelas dia menyampaikan, Panji, sahabat saudara Panji menyampaikan bahwa politik balas budi yang diberikan oleh NU dan Muhammadiyah dalam bentuk tambang. Nah, itu tentu sangat mencederai buat kita semua bahwa itu tidak terbukti secara fakta ketika NU dalam hal ini mendapatkan tambang atas jasa daripada ikut terlibat dalam politik praktis itu tadi atau pemilu sebelumnya.
Jadi Anda merasa ini bagian yang Anda rasa merugikan begitu? Oh iya jelas, karena tidak hanya itu, sebenarnya NU ini sendiri kan kalau kita lihat track recordnya, saya belajar juga sebagai santri ya, walaupun santri jalanan, sebagai warga Nahdien, NU telah banyak berkontribusi terhadap negara ini jauh sebelum adanya kemerdekaan. Telah memberikan kontribusi yang banyak dari sisi pondok pesantren, kemudian masjid dan edukasi tentang agama di Republik ini, bahkan melakukan perlawanan terhadap penjajahan. Lalu terus kemudian sekarang di zaman sekarang ini didiskreditkan karena ketika ikut kontes dianalogikan sama Panji menyampaikan bahwa NU terlibat dalam politik terus kemudian mendapatkan tambang. Nah ini tentu mengecilkan saya sebagai warga Nahdien gitu. Oke, saya mau kasih kesempatan Kakak Ari Kriting untuk menanggapi. Apa pertanyaannya? Oke, tadi kan yang dilaporkan adalah soal konten dari Mensrea, stand up comedy Mensrea yang disampaikan oleh Panji Pragiwaksono tidak sesuai begitu dan kemudian dilaporkan ke polisi. Anda sebagai komika melihatnya seperti apa? Ya kalau saya sih lihat yang melaporkan juga ya sah-sah saja ya kalau misalnya mau melakukan hal seperti itu. Tapi kan kebetulan waktu itu saya memang nonton langsung ya pertunjukan Mensrea itu dan sebenarnya apapun yang disampaikan Bang Panji itu kan memang sudah melalui sebuah proses berpikir ya yang seksama gitu. Sehingga sebenarnya kalau menonton pertunjukan lengkapnya, Bang Panji itu sudah menyampaikan bagaimana Mensrea dalam bahasa hukum itu bekerja. Sehingga kalau misalnya teman-teman tadi yang melaporkan, silakan disimak dulu baik-baik deh sebelum melaporkan gitu. Jangan sampai malah setelah dilaporkan jadi bingung sendiri mensreanya yang mana. Karena Bang Panji di pertunjukannya itu justru bicara hal-hal seperti itu. Jadi kalau misalnya ada statementnya Bang Panji yang ibaratnya dikatakan tidak sesuai sama fakta, di pertunjukannya sendiri itu sudah disampaikan sama Bang Panji bahwa segala sesuatu yang dia sampaikan dalam pertunjukannya itu adalah menurut keyakinannya dia dan atas petunjuk dari beberapa pengamat hukum, hal seperti itu tuh memang tidak bisa diproses hukum karena kita tidak bisa memproses keyakinan seseorang. Jadi untuk saya sih melihat betapa beberapa orang berusaha untuk memproses hukum hal-hal semacam ini, ya mungkin nanti pada akhirnya akan bingung sendiri karena justru di pertunjukannya itu membahas hal semacam itu gitu. Jadi Anda menilai bahwa apa yang disampaikan di konten Mensrea ini adalah fakta begitu? Bukan Mensrea, bukan fakta, tapi justru adalah menurut keyakinannya Bang Panji. Kan komedinya di situ gitu. Jadi nanti silakan, maksudnya teman-teman mungkin akan, untuk saya sih kayak ya yang dibahas Bang Panji itu hal-hal semacam itu gitu. Kalau sekarang bagaimana nih, salah satu premisnya Bang Panji itu kan bagaimana kita punya statement tapi nggak bisa diproses hukum. Karena di Indonesia kan apa-apa diproses hukum. Nah justru sekarang ini saya jadi pengen lihat juga gitu kayak apakah kemudian memang betul statement yang disampaikan secara komedik itu ternyata memang benar-benar tidak bisa diproses secara hukum. Karena kalau dari kesimpulannya kita nonton pertunjukannya secara umum sih, apa yang disampaikan Bang Panji itu bukan Mensrea, bukan ranah yang bisa diproses secara hukum gitu. Nah, saya sih berharap nih teman-teman aktivis, teman-teman yang benar-benar bersemangat untuk melaporkan ini mempelajarinya secara utuh gitu. Jangan sepotong-sepotong, coba pelajari dulu gitu. Jangan sampai justru teman-teman melaporkan sesuatu yang sebenarnya di pertunjukannya Panji itu sudah disampaikan bahwa hal ini tidak bisa dilaporkan. Misal nih saya bilang, Bang siapa tadi namanya, Bang Arif ya. Menurut keyakinan saya, Bang Arif itu tidak dirugikan sama sekali. Meskipun sebagai warga NU, Bang Arif menurut keyakinannya saya tidak dirugikan sama pertunjukannya Panji. Nah itu tuh nggak bisa digugat. Karena ya menurut keyakinan saya dia nggak dirugikan. Kalau dia merasa dirugikan, silakan dia tunjukkan buktinya dia dirugikannya di sisi apa gitu. Jadi sebenarnya coba tonton secara keseluruhan dulu. Jangan tiba-tiba terbawa suasana, oh saya tersinggung ini. Ketersinggungan kita itu tidak selalu valid untuk menjadi sebuah landasan hukum untuk memperkarakan sesuatu gitu. Jadi untuk saya pribadi, jangan buru-buru deh Bang. Maksud saya, ya silakan kalau misalnya mau ngambil langkah hukum, tapi coba jangan buru gitu karena misalnya tuh, ya kan dia menuduh kita melakukan itu menurut keyakinan dia. Dan keyakinan kan bisa beda-beda. Menurut keyakinan saya,
Misalnya nih saya bilang, menurut keyakinan saya, Kompas TV menyajikan berita yang tidak kredibel. Itu saya tidak bisa dituntut karena kan ya mungkin saya keyakinannya seperti itu Oke, meskipun oke. Kita minta tanggapan dari Mas Rizky. Mas Rizky, kita balik lagi ke soal hukum gitu ya. Menurut Anda pasal-pasal apa yang kemudian dilanggar dalam konten mens rea sehingga pihak Anda ini kemudian dianggap menimbulkan kegaduhan oleh pihak Anda? Oh iya, baik, terima kasih Bang Ari. Sebelumnya Rizky Bang Ari, bukan Arif saya. sorry, Terima minta maaf. kasih. Minta maaf Mas, ini Iya. bukan namanya jadi minta Siap, maaf Mas siap. Rizky Abdul. Maaf. Iya, Pintas jadi saja, memang Bang. kalau kita di NU ini kan, saya kan santri juga ya, santri. NU ini kan cenderung terkenal dengan dakwah melalui guyonan begitu kan, dan tidak anti kritik sebenarnya begitu. Tapi ketika kita menyampaikan sesuatu itu di halayak umum, apalagi ini public figure, tentu ada pertanggungjawaban yang memang dalam bentuk sosial ataupun hukum begitu, yang tidak terus kemudian semua bisa kita sampaikan menurut pandangan saya, tapi ketika itu disampaikan di muka umum tentu ada orang yang tersinggung dan lain sebagainya yang punya hak dan wewenang untuk menyampaikan ini secara hukum begitu kan. Nah, lalu kemudian apa yang saya laporkan di sini terkait tentang pasal 300 dan 301 begitu, tentang ketersinggungan tentang kelompok, bahwa di sini dengan terlapor atas nama Panji Pragiwaksono, orang kejadian pelapor penanggung jawab potongan video kami Panji Pragiwaksono, mens rea diselenggarakan di Indonesia, Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia Arena, menyampaikan pernyataan yang menyebutkan Nahdlatul Ulama, NU dan Muhammadiyah seolah-olah ikut serta dalam praktek politik balas budi sehingga memperoleh pengelolaan tambang. Nah, ini statementnya sangat jelas sekali, Bang Ari Kriting begitu. Sangat jelas, dia menyebutkan NU dan Muhammadiyah terlibat dalam politik praktis lalu kemudian mendapatkan pengelolaan tambang. Nah, ini kan tidak disertakan dengan bukti yang konkret oleh Panji, maka kami menuduh bahwa ini sebagai arah, kami bisa mengindikasikan ini arah Panji untuk ke arah lebih cenderungnya ke fitnah ya. Karena tidak disertai dengan bukti-bukti yang nyata. Sampai sekarang pun kalau saya ngelihat, bahkan terakhir kemarin masih ada pergolakan atau dinamika di internal KBNU sendiri begitu. Nah, ini tentu sangat memprihatinkan. Seharusnya sebagai public figure, sebagai tokoh stand up komedian yang sudah terpopuler, bisa memberikan kritik-kritik yang memang benar-benar bijak begitu, tidak menjadikan ormas apalagi yang memang sudah jelas kontribusinya terhadap negara ini terus kemudian dijadikan bahan guyonan, bahan candaan begitu. Terima kasih. Tapi kan tadi sudah disampaikan, menurut keyakinan pembuat konten, menurut keyakinan Panji Pragiwaksono apa yang disampaikan, sehingga tadi dinilai tidak bisa diproses hukum. Ya, kalau saya sih melihat itu kan dari materi yang disampaikan oleh Bang Panji, makanya kenapa kontennya itu judulnya mens rea, karena membahas kira-kira dalam hukum itu kebebasan berbicara itu sejauh mana. Dan menurut saya sih ini juga bagian dari ujian bahwa apakah statement dan hipotesanya Bang Panji itu benar adanya gitu, bahwa ketika berlindung di balik kata-kata menurut keyakinan saya, apakah benar memang tidak bisa diproses secara hukum? Ya silakan saja. Cuma menurut saya ya, ini sebagai saya mungkin tidak masuk dalam kategori warga Nahdlatul Ulama, tetapi kalau mau dikatakan simpatinya saya terhadap NU sih sudah sejak lama ya. Maksudnya saya itu bekerja sama dengan banyak sekali elemen-elemen dari NU. Untuk saya pribadi sih, Mas, ayolah, NU itu karakternya seperti apa sih? Jangankan Gus Dur saja itu loh bisa ngatain DPR itu kelakuannya seperti anak TK gitu loh. Tapi kita fun aja dengan hal semacam itu gitu loh. Maksud saya mungkin kita bisa kembali lagi kepada karakter kita ini mau seperti apa gitu, terlihatnya, terdengarnya di mata publik. Kalau misalnya dibilang menimbulkan kegaduhan, ya kayaknya kemarin orang fun-fun aja tuh sama semua materi-materi yang ada di mens rea. Nah, itu yang jadi persoalan Bang Ari. Jadi jangan Kegaduhannya sampai ini kita sebenarnya pemicunya ini normalisasi dari kontennya atau dari apalagi ormas reaksinya agama gitu. ini sebagai candaan begitu loh. Buat saya sih kayak jangan menormalisasi memang gitu. harus bersifat reaktif, Mas Rizky. Nun sewu loh ini. Maksudnya kita itu salah satu yang bikin saya mencintai NU itu, respect banget sama NU itu karena saya melihat banyak banget profil yang woles di NU gitu. Saya juga dari Malang dulu, guyonan-guyonannya teman-teman itu santai-santai banget. Dan kalau kita bicara marwah institusi,
Gus Dur saja bisa gitu dengan Anda mengatakan bahwa DPR itu kelakuannya kayak anak TK gitu. Dan itu juga kan maksudnya kalau secara institusi DPR harusnya institusi yang marwahnya di Kakak Ari, maaf saya potong. Jadi menurut Anda apa yang dilaporkan terhadap konten mensrea ini mengekang kebebasan untuk berpendapat termasuk juga konten-konten yang disampaikan oleh Komika? Kalau saya sih tidak bisa juga secara langsung untuk mengatakan bahwa itu mengekang ya. Mungkin di satu sisi itu menjadi sinyal lah bagi kita juga sebagai pelaku seni bahwa dalam berkesenian juga ternyata ada orang-orang seperti ini tuh yang bisa mempermasalahkan komedi gitu, yang bisa mempermasalahkan statement yang kita sampaikan. Tapi untuk dibilang mengekang juga sih ya saya tidak mau buru-buru ya, saya tidak mau buru-buru memberikan statement bahwa oh sekarang kita kebebasan berpendapat dikekang. Apalagi untuk sebuah karya seni yang memang juga bisa menimbulkan, saya pikir sejak sebuah karya seni itu dibuat kita sudah bisa menakar ini dampaknya terhadap publik seperti apa, sehingga ketika ada reaksi yang seperti ini juga sih menurut saya ini sesuatu yang terukur sebenarnya di sisi pembuatnya sih harusnya gitu. Jadi untuk saya pribadi sih apapun dinamika yang terjadi hari ini sih tidak serta-merta menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat itu juga terhalang. Kedepannya juga saya akan tetap berkomedi dengan caranya saya akan membicarakan hal-hal yang saya pikir penting untuk dibicarakan. Saya akan bicarakan akan ada muatan kritik saya terhadap pemerintah atau terhadap diri saya pribadi atau terhadap lingkungan atau aspek sosial. Saya tidak akan pernah takut itu karena saya bahwa Indonesia tidak seburuk itu dalam konteks kebebasan berpendapat. Ini hanya gelintir aja, dinamika aja ini menurutku sih. Oke, terima kasih Kakak Ari. Saya mau ke Mas Rizky. Mas Rizky, pelaporannya sudah masuk ke polisi, barang bukti juga sudah disampaikan. Tanggapan dari polisi dan juga harapan Anda terhadap kasus ini? Oh iya, terima kasih. Alhamdulillah sebelumnya memang kemarin rangkaian aksi yang kami lakukan penyampaian di muka umum begitu, yang terus kemudian saya lanjut ke agenda berikutnya yaitu pelaporan Panji Pragiwaksono ini ke Polda Metro Jaya. Alhamdulillah respon daripada pihak kepolisian baik. Tentu saya akan terus mengawal kasus ini sampai betul-betul supaya cara penyampaian kritik di muka umum itu dengan bijak, kurang lebih begitu, tidak menormalisasi cacian, makian, bahkan cenderung merendahkan salah satu institusi, mungkin begitu ya, institusi, karena yang disampaikan di sana adalah institusinya begitu. Oke, saya izin bertanya, apakah perlu untuk melakukan hal seperti ini, Mas? Karena menurut saya sih dulu ketika Gus Dur mengatakan DPR itu kelakuannya kayak anak TK, itu singkat saja Kakak Ari. Iya, saya mau tanya, maksudnya perlu nggak sih melakukan hal-hal seperti ini tuh? Karena kita juga mencontoh seorang Gus Dur yang mengatakan bahwa DPR kelakuannya kayak anak TK gitu. Jadi singkat dijawab, Mas Rizky. Sesuatu yang santai aja gitu, nggak perlu kayaknya deh sampai jalur hukumnya. Mas Rizky silakan jawab singkat, boleh? Kalau dulu mungkin nggak perlu, kalau sekarang kayaknya perlu. Soalnya media sosial sekarang ini satu device saja bisa mempengaruhi 1000 orang, kira-kira begitu. Oke, baik. Terima kasih. Perlu banget ya Mas ya untuk memperkarakan sebuah karya seni gitu ya, perlu banget Mas. Maksud saya. Oh bukan, saya tidak itu tadi Mas, Bang Ari Kriting, mohon maaf ya, mohon izin. Saya tidak mempersoalkan di sananya, tapi tentu harus ada batasan-batasan ketika menyampaikan itu di ruang umum. Tidak berlindung di balik kalimat menurut pandangan saya. Oke, kalau itu masih hanya dalam pikiran kita atau pendapat kita pribadi, itu nggak jadi soal. Tapi ketika itu sudah disampaikan di halayak umum, apalagi dalam forum dan podium, perlu nggak sih sampai mengambil langkah hukum? Perlu nggak? Maksud saya itu perlu nggak? Kalau menurut saya kalau misalnya kalau sampai nggak setuju, saya sudah melakukan itu, berarti menurut saya sudah sangat perlu ketika saya sudah melaporkan. Keperluannya itu apa gitu? Apa perlunya untuk melakukan itu? Karena menurut saya kalau sampai nggak setuju, supaya menyampaikan bahwa supaya ke depan Bang Ari, kita anak-anak muda ini diberikan edukasi yang baik begitu, tidak menjadikan bahwa apa yang disampaikan oleh Panji ini seolah-olah menggurui kita semua dan diaminkan gitu loh bahasanya dia itu. Nah ini kan menormalisasi kalimat. Jadi Anda merasa perlu ya Mas Rizky ya? Begitu. Oke, terakhir saya ke Kakak Ari Kriting. Waktu kita terbatas, Bapak-bapak, terakhir saya mau ke Kakak Ari Kriting. Perlukah polisi merespons laporan ini menurut Anda?
Kalau saya sih menurutku nggak perlu lah, nggak perlu lah. Ini cuma gagasan, ini cuma sebuah komedi, sebuah pertunjukan, nggak perlu lah sampai sejauh itu menurutku ya. Dan ini sudah bisa menjadi presiden buruk sebenarnya malahan gitu. Kayak kita setiap ada karya seni, setiap ada kritik kepada pemerintah, oh apa namanya, arahnya marah selalu ditempuh oleh jalur hukum. Oke, Maksudnya kalau buat saya sih nggak perlu sejauh itu. Gagasannya ditolak, gagasannya tidak disepakati, gagasannya dilawan, gagasannya dikasih kontra, gagasan juga it's fine, itu demokrasi, itu perangnya itu harus di ranah gagasan gitu. Tapi menggunakan tangan hukum untuk melakukan hal seperti ini sih menurutku Oke. nggak perlu sih. Baik, Jauh. terima kasih. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Kakak Ari Kriting, sineas sekaligus komika, dan juga Mas Rizky Abdul, pelapor dari aktivis muda NU. Terima kasih. Usai jeda saudara kami.